Cek mana tinggal nyempel unggul. Pakai kata tutup. Tinggal nyempel unggul. Lapas mana? Pas. Itu. Waalaikumsalam. Orang jauh beda. Orang Awakaso. Kaso. Yang kan. Walungan. Walungan gede. Iya. Asik banget. Ngaca dia taruh dulu yang ada ya. Ayo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'da. Saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musholla Miftahul Jannah. Bil khusus yang saya hormati para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mangga. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah yang syafaatnya kelak di hari kiamat sangat amat kita harapkan, yaitu baginda yang mulia tercinta, paduka alam junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Di antaranya beliau mewasiatkan kepada seluruh umatnya agar tidak meninggalkan sholat 45 waktu. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, guru-guru kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 8 ya, kalau tidak salah, di bulan Rabiul Akhir atau di bulan Rabiul Tsani 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 di bulan Oktober 2023. Kita awali dengan pembacaan ummul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita, serta sahabat-sahabat kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan
kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu di pesantren, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai daya, dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah yang berguna bagi agama dan bangsa. Yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang sedang sakit lekas disembuhkan oleh Allah dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sambung dengan selawat mansub ijazah dari Al-Kutub Al-Arifillah Al-Habib Soleh bin Al-Habib Musin Al-Hamid Tanggul Jember Jawa Timur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanbiru bi'al qulub. Muhammadin sholatan tanbiru bi'al qulub wa tuslihu bi'al qulub wa tantariqu bi'al khusum wa tuslihu bi'al qulub wa tantariqu bi'al khusum wa talinu bi'al suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Kembali ke selawat tibil qulub. Allahumma sholli ala
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan taklim malam Senin seminggu yang lalu kita telah membahas mengenai orang yang kelak di hari kiamat sholatnya oleh Allah tidak akan diterima alias ditolak, yaitu poin yang ke-10, rajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang sholatnya itu tidak dapat mencegah, tidak dapat membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Mungkin oleh karena sholatnya asal-asalan, atau mungkin oleh karena sholatnya enggak benar, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak memenuhi syarat-syarat sholat, juga tidak memenuhi rukun-rukun sholat, sehingga sholatnya itu enggak dapat membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kalau ada orang rajin sholat dan ia tercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, itu suatu tanda bahwa orang tersebut kelak di hari kiamat sholatnya akan diterima. Jadi itu bisa jadi patokan, bisa jadi standarisasi ukuran, barometer, tolok ukur. Kalau umpama kita bertanya nih dalam hati, saya setiap hari sholat 5 waktu enggak pernah saya tinggalkan, bahkan saya selalu berjamaah di awal waktu. Kemudian muncul pertanyaan dalam hati, kira-kira ini sholat yang telah saya kerjakan selama saya hidup dalam dunia sampai sekarang, kira-kira dari kiamat diterima atau tidak ya? Saya nggak tahu dan nggak akan pernah dikasih tahu. Sebenarnya jawabannya ada, di antaranya, yuk kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan perbuatan dosa enggak? Melakukan perbuatan maksiat enggak? Melakukan perbuatan keji enggak? Melakukan perbuatan munkar tidak? Melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah tidak? Kalau tidak, itu jadi tanda insya Allah salat kita diterima. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi jangan STMJ kayak kemarin. Apa STMJ? Susu telur madu jahe. Salat terus maksiat jalan. Kalau orang nggak pernah sholat suka maksiat, mungkin mending ya, sebab tara sol, jema tukang sholat sarua jeung tukang sholat tapi sarua jeung jelema tara sol, melakukan perbuatan maksiat kudu beda atuh. Tukang sholat jeung tara sholat mah kudu beda, ulah sarua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa yang dijelaskan tadi itu berdasarkan sebuah hadis dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sebenarnya sudah sampaikan kemarin, tapi nggak apa-apa saya baca lagi deh. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkari lam tajidhu sholatuhu indallahi illa maqatan wa bu'dan. Ini hadis, ini sabda Rasulullah. Terhadap sabda Rasulullah, sikap orang beriman harus sami'na wa ata'na. Ya Rasul, kami mendengar sabdamu dan kami akan mentaati sabdamu. Itu sikap orang beriman. Jangan seperti orang kafir, sikapnya ketika mendengar firman Allah, mendengar sabda Rasulullah, mereka mengatakan sami'na wa asoina. Ya, kami mendengar, tapi kami akan menentangnya. Nauzubillah min. Nah, kita orang-orang beriman, bukan orang kafir. Harus sami'na wa ata'na terhadap kalam Allah dan terhadap sabda Rasulullah. Nah, kata beliau, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka tiadalah bertambah kepadanya sholatnya di sisi Allah, melainkan
semakin bertambah kebencian Allah kepadanya, dan ia semakin jauh dari rahmat Allah. Seharusnya dengan sholat yang kita kerjakan, Allah semakin cinta kepada kita, bukan semakin benci. Seharusnya, idealnya, seyogyanya, sepatutnya, sepantasnya begitu. Kok ini malah Allah semakin benci dengan sholat yang kita kerjakan? Karena sholatnya nggak benar. Buktinya mana? Masih berbuat maksiat, masih suka bohong, suka nipu orang, suka ngambil barang orang lain dan bukan haknya. Itu cuma dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Jabalin wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahuma qala, dari Mu'adz bin Jabal dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala meridhoi keduanya, meridhoi Mu'adz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah, annahuma, bahwasanya Mu'adz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, tanya panjang pakai alif tasniyah menunjukkan dua orang, sebab ini yang ngomongnya dua orang, yaitu apa? Mu'adz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah. Qala, jadi lahnya panjang pakai alif tasniyah. Tapi kalau nggak yang ngomong sendiri, qala pendek lahnya, berarti domirnya huwa. Qala, telah berkata Mu'adz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah, lama urija bin Nabi alaihi salatu wassalam lailatal miraj ila samawati, ra'a bis sama'il ula malaikatan yadhkurunallah ta'ala mundu khalaqahumullah ta'ala. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dimi'rajkan, beliau dinaikkan oleh Allah ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke di bawah aras, sampai akhirnya menerima perintah sholat secara langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril, tidak melalui wahyu, tapi langsung. Ini menunjukkan betapa alangkah pentingnya perintah sholat. Nah, sehingga nggak diwakilkan kepada malaikat Jibril, karena perintah ini penting, langsung dipanggil orang yang akan menerima perintah ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mengerjakan sholat sudah diwakilkan kabatur. Kacau air horenya. Ayo berasal ke masjid berjamaah. Masuk tilah. Atau talangan. Wakilan. Tenang aja buat rumah. Nggak bisa sholat nggak bisa bayar dengan uang. Atuh lama sholat bisa digugurkan kudu pak tunggunya cuma balik 100. Belikan sholat nggak? Ya ayo bikin sholat kasih aja. 50.000 sawah tuh itu udah banget. Wih mang paling ngati tuh. Kamu tiap menang mah. Lumayan kan? Sawaktu 50.000 sampai seperti kan 5 waktu. Berarti 20.000 ya. Ya mendingan sholat. Untuk ngojek enggak sih. Enggak pasar capek-capek macul. Lamun menang, kan teu menang. Apa yang hadisna? Mana sia sholata Banyak al-ijazah karoha la kafaratalah ila dalika, kata Nabi. Barang siapa lupa meninggalkan sholat, yakni sholat fardu 5 waktu, maka hendaklah ia mengkodoknya ketika ia sudah ingat. Amun teu ingat-ingat berarti geus pikun. Masa teu ingat ka dosa sorangan. Nah, la kafaratalah ila dalika, tidak ada kafaroh, tidak ada pengganti, tidak ada penebus dari meninggalkan sholat kecuali dengan itu dikodok. Tidak bisa. Eta pidah lain ngaganti sholat lain ngaganti sholat. Pidah paling tidak mentok-mentoknya nggak sodako. Karena sodako nambal eta mah, nambal bisa ya sholat anu bolong tak sempurna tambal. Ya nambal lamun aya sampingnya sampai tambal. Sampingnya sampai tambal. Oh, nambal irung. Supaya irung ditambal Pak. Jadi. Nah,
Lama urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dimi'rajkan Lailatul Mi'raj pada malam Mi'raj, yaitu malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah. 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah minal Makkah al-Mukarramah ila Madinatul Munawwarah, dari Mekah al-Mukarramah ke Madinah Munawwarah. 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Jadi beliau enggak naik sendiri, tapi dinaikkan ke langit oleh Allah yang Maha Kuasa. Naik seorang nggak bisa tuh, boro-boro naik ke langit. Orang nangtung angkat suku sabelah, nggak diangkat suku sabelah, angkat hiji deta rakat mah rakat, boro-boro naik ke langit. Ku Allah dinaikkan, lempang dilempangkan, naik dinaikkan. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah Maha Kuasa. Ila samawati, ka pirang-pirang langit, ro'a. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat ro'a. Ya ru'yatan. Ro'a ini kamu cek ilmu sorof mah fi'il madi bina nakis ya'i. Karena dina pelebah lampilah huruf iya, ro'a ya ru'yatan. Dina pelebah lampilah iya, berarti bina nakis ya'i. Lamun huruf au nakis wa'i seperti go Jawa gitu. Lamun dina pelebah lamun huruf iyana, huruf auna, huruf yatna, dina pelebah ain fi'il berarti bina ajwab. Lamun wau ajwab wawi, lamun iya ajwab jai. Lamun huruf elatna dina pelebah papiil berarti bina misal gitu. Ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melihat bis sama'il ula, di langit pertama, di langit kahiji, malaikatan, terhadap para malaikat yadkuruna, mereka sedang berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala munjuhalakahum, dari semenjak munjuhalakahumullah Ta'ala, dari semenjak Allah menciptakan mereka, mereka terus berzikir turun-turun saruntung can dititaureun ke Allah, terus berzikir nggak berhenti-henti sampai datangnya hari kiamat. Itu terlihat oleh Nabi, para malaikat berzikir tiada henti-hentinya dari semenjak mereka diciptakan oleh Allah sampai datangnya hari kiamat, nggak berhenti, terus berzikir. Cek orang teh, emang teh capek? Emang capek ini malaikat atau? Kamu orang capek, orang boro-boro zikir turun. Diajak acara zikiran ya timbang maca la ilaha 1000 kali geus. Eta tasbih murah deui. Nepi ka mana nya? Kowo teu eureun. Malaikat urang mah jelema, malaikat mah jelema. Malaikat teh dahar teu minum nafsuan. Malaikat itu makhluk tanpa alternatif, diciptakan oleh Allah hanya untuk taat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa malaikat itu tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah, tidak pernah menentang perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, kapanpun langsung dilaksanakan. Itu malaikat. Ibadul mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah ciptakan dari cahaya. Eta malaikat turun-turun zikir terus sampai datang hari kiamat. Ta eta katingali ku Kangjeng Nabi di langit kahiji. Kita lanjut. Wapis saniyati, dan di langit kedua ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikatan terhadap para malaikat yang jumlahnya tiada terhitung. Banyak. Hese gitu lagi. Yasjuduna Allah Ta'ala. Mereka semuanya sedang bersujud kepada Allah. Mundu khalaqahumullah, dari semenjak Allah menciptakan mereka sujud terhudang-hudang. La yarfa'una, mereka tidak mengangkatkan ru'usahum, akan kepala mereka, illa hina, kecuali ketika salama, mengucapkan salam alaihim kepada para malaikat tersebut. Sopo Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baroka'u, maka barulah mereka bangkit dari sujudnya untuk menjawab salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
farafa'u ru'usahum, baru mereka mengangkatkan kepalanya atau bangkit dari sujudnya karena mau menjawab salam Nabi. Kemudian waraddu, dan mereka pun mengembalikan atau menjawab salaman Nabi alaihi salatu wasalam, salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudian sajadu, mereka sujud lagi. Setelah menjawab salam Nabi, mereka sujud lagi. Sanian yang kedua kalinya ila yaumil kiamah, nepi ka kiamat tehudang hud. Nah itu terlihat oleh Nabi di langit kedua. Entah di salat aya sujud teu. Tah ti dieu riwayat diambilna. Kunana salat aya ruku, aya sujud. Oh ternyata itu pekerjaan para malaikat yang terlihat oleh Nabi di waktu Isra Mi'raj. Tadi malaikat sujudnya berapa kali? 2 kali. Makanya di dalam sholat wajib setiap rakaat wajib sujud 2 kali. Pertama kan malaikat sujud tuh. Terus datang Nabi, assalamualaikum, mereka bangun. Dan untuk menjawab salam Nabi. Setelah itu mereka sujud 2 kali. Nah ini ditetapkan di sholat 2 kali sujud rakaat. Jadi wajib fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat di dalam sholat itu wajib as-sujudu sujud marrataini 2 kali. Lamun sujudnya sekali terjadi sholatnya sebaik hari hayang mah kan mau ditulis sholat percuma dianggap eureun. Nah gitu. Jadi kalau ada yang nanya itu dalam setiap rakaat pada waktu sholat kita wajib sujud 2 kali itu dari mana sih riwayatnya pengambilan dari pekerjaan malaik yang bersujud ya 2 kali di langit keberapa? Di langit kedua terlihat oleh Nabi ketika Isra Mi'raj. Selanjutnya wafis salisati, dan di langit yang ketiga ro'a, Rasulullah telah melihat malaikatan akan para malaikat. Udah tadi ya, udah aja. Sekarang ketiga ya. Oh, tadi salah ningali punten. Eta anu tadi teh katilu sebenarnya. Ya, tadi tah sujud. Jalan katilu. Tapi salah ningali ieu. Soalnya salisati jeung saniati anu salah tulisan ieu. Jadi gundul kita teh ieu ya. Tah anu tadi eta anu katil. Berarti Rasulullah melihat para malaikat bersujud 2 kali itu di langit ketiga. Nah berarti sekarang kedua ya. Wapisan niati, jadi acak-acak kan dia. Ajudan penting mah ya. Jatlok, lok mencongklak itu, mencongklak. Wapis salah ningali. Wapisan niati, dan di langit kedua ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikatan akan para malaikat yarka'una Allah Ta'ala, mereka sedang ruku. Nah di langit dua mundu khalaqahumullah Ta'ala, dari semenjak Allah menciptakan mereka ruku. La yarfa'una ru'usahum, dan mereka tidak mengangkatkan kepalanya lagi sampai datangnya hari kiamat. Nah itu dilihat oleh Rasulullah di langit kedua. Nah ini orang susun lah supaya nyusunnya. Jadi di langit pertama ketika Rasulullah dimi'rajkan melihat para malaikat sedang berzikir, tiada henti-hentinya sampai datangnya hari kiamat. Lalu pekerjaan malaikat ini ditetapkan sebagai kesunahan di dalam sholat. Setelah sholat kita disunahkan berzikir. Kemudian di langit kedua Rasulullah SAW melihat para malaikat yang jumlahnya tiada terhitung sedang ruku dan tidak bangkit dari rukunya, tidak mengangkatkan kepalanya sampai datangnya hari kiamat. Lalu pekerjaan malaikat ini ditetapkan di dalam sholat, bahwa di dalam sholat wajib ruku. Dan ruku itu menjadi patokan hitungan rakaat dalam sholat. Seorang makmum masbuk ketika ketinggalan ruku bersama imamnya, jangan dihitung 1 rakaat. Jangan. Contoh,
Begitu Allahu Akbar, si imam langsung ruku. Kita ruku, dihitung 1 rakaat. Sebab masih bisa melakukan ruku bersama imam. Tapi begitu orang bergabung bersama imam langsung berarti kita mendapatkan ruku enggak? Nah, itu jangan hitung 1 rakaat. Nah, ruku itu jadi patokan hitungan dalam rakaat sholat. Ketika mendapatkan ruku bersama imam, dihitung 1 rakaat bagi makmum mas. Tapi ketika dia ketinggalan ruku bersama imam, walaupun dia ikut sujud 2 kali, ikut duduk di antara sujud, tetap secara hukum fikih tidak dihitung 1 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit ketiga, Rasulullah melihat para malaikat sedang sujud. Tak kita dirapihkan ya. Jadi kan rapi deh acak-acakan ya. Jangan saat tenang itu. Kurang bang itu bisa orang ya. Kata motor di orang mah. Di bang itu aku. Tukar SD matematik. Alhamdulillah nilainya 5. Di langit ketiga, Rasulullah SAW melihat para malaikat sedang sujud 2 kali. Dan pekerjaan malaikat yang dilihat Rasulullah saat itu ditetapkan di dalam sholat, maka setiap orang yang sholat dalam 1 rakaat wajib sujud 2 kali. Untuk memisahkan antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua, para ulama fuqaha menetapkan wajib duduk di antara 2 sujud yang disebut al-julus bainas sajdatain. Dan ketika duduk di antara 2 sujud, kita disunahkan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sudah dengar ya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Coba perhatikan bapak-bapak, Rabbighfirli artinya nun Gusti pangeran abdi hampura abdi. Berarti minta hampur. Bagus ya doa. Bagus saya ayana di jero salat deui. Salat teh amalan paling afdalul amal as-salat. Amalan paling afdal salat, sebab salat naon? Langsung orang nyembah Allah, enggak melalui perantara apa-apa. Berhadapan dengan Allah langsung. Mentak kamu ke salat, urang kudu bisa ngarasakeun yen urang teh keur pahareup-hareup jeung Allah. Sing bisa merasakan Allah hadir di hadapan orang, sing bisa ngaranna khusyuk. Lamun teu kitu berarti teu khusyuk salatna. Gitu. Urang mah tah ketik bisa bersalat teh asal tidak hadapan urang teh randa wae. Berarti teu khusyuk ngaranna. Eta mah bumbuna ngaji batu tunduk. Kapuran main. Kapuran geuneun. Nah, gitu, berarti itu khusus saat orang. Tapi kalau seorang merasakan sekarang ada harapan, karena sakit itu. Kalau tunggu era lupa dosa, yang banyak dosa berhadapan dengan yang maha suci. Era lemah tunggu, tuan ini nak tangga, ngerasakan Allah hadir. Kita berarti ciri salat tahus. Ada di husuk yo. Husuk tidak lagi lah. Si orang itu lah. Eta mah tuh. Sare. Lain husuk eta mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli nun Gusti pangeran hampura abdi hiji taeusina. Rabbighfirli warhamni. Naon tah? Mugi Gusti ngarahmat ka abdi. Mugi Gusti mikanyaah ka nikahnya ke abdi, mika dede ke abdi, mika welas ke abdi. Terus Rabbighfirli warhamni wajibur nih sareng Gusti naon? Dari rezeki lain Pak.
Wajib murni. Nungkati lu ya wajib murni sareng miguti nambal karena kekurangan terutama kekurangan dina bisa kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang bener bacaana, minta ditambal ku Allah. Intinya minta ditarim, salat kurang anu goreng patut. Halus itu, Pak. Halus. Sanajan jadi status hukumna sunnah dibaca dina nalika duduk di antara sujud tapi halus ulah ditinggal Rabbi pilih warhamni wajbuni nu kaopat warpa ni naon tah sareng mugi Gusti ngangkat derajat itu mengka diangkat derajat ka derajat anu mulia hirup hayang dimuliakeun ka Allah embung dihinakeun kalimat warajukni Rabbi pilih warhamni wajbuni warpani waur zukni kalimat sareng mugi Gusti masihan rezeki rezeki berupa harta, rezeki berupa ilmu, berupa tager sehat, rezeki berupa pamajikan soleha, anak-anak saro. Eta ge rezeki kene. Jadi orang ulah membatasi pengertian rezeki secara sempit. Jadi anu sebut rezeki duit. Lamun teu boga duit, aing teu menang rezeki. Eta sia sehat rezeki eta. Buktina, lalu orang gede kalau duit tuh, duit, ditanya gede pakai berobat. Ayo, mendingan loba duit tapi di rumah sakit terus, mendingan terbuka duit tapi sehat terus ayo. Ya, mendingan loba duit tapi sehat. Tapi itu disebut, kita mana milih atuh, sarakan gitu. Milih masalah saya tidak tuh milih mah tuh. Kita milih Sehat. Rezeki lah. Nah, rezeki yang ada dia. Enggak semua orang dikasih nikmat seperti ini, bisa ngariung. Enggak mencukupi, ada yang pengen begini tapi nggak bisa karena gering malu, sakit dulu. Kita hayang ngumpul, tapi itu bisa ke dia, udah setruk. Banyak. Tahu orang naik ngaji udah nggak ada gua setruk. Baru muncul keinginan ingin ngadain pengajian setelah setruk. Ari bala tergagah ke mana wae. Dulu waktu gagah, jauh di pengajian, jauh di sholat berjamaah, jauh di masjid, nggak diberi setruk, akarak sadar. Dengan ngaji, hayang ngaji, tapi tidak bisa. Ayo manfaatkan, mungkin beres Nah orang teh mau salawat nasihat ya, pasti bakal kering. Ya ujung-ujungnya mau, orang teh. Emang harus kenal, dengan ada gua mau, hidup sebenarnya mah. Nggak mau, pengajian ditinggalkan, mobil ditinggalkan, harta tinggalkan. Lah urang teh mau amal saleh balangsat di akhirat urang. Ini kawin dewa ya. Nah, itu di langit terus kan tanya satu akarat limanya. Rabbik firli warhamni wajbuni warfani warjukni. Enggak genap. Warjukni wahdini kagenap. Sareng migusti masihan hidayah ka masihan petunjuk abdi supaya tetap ada petunjuk Allah eta kagenap. Kemudian ketujuh wa'ab ini secara mengikuti nyehatkan ke itu minta sehat coba minta hampura minta pikanyaan minta ditambal kekurangan minta diangkat derajat minta rezeki minta sehat nanti teh minta hidayah luar biasa doa sebab ya sebab doa menangin kangjeng Nabi doa kangjeng Nabi ditetapkan di sholat. Nuka 8 wa'ani sareng migusti ngamaaf ka abdi tina dosa-dosa abdi. Tuh, di awal minta hampura, ditungtung juga minta dimaaf. Di tengah-tengah nak minta rezeki, minta hidayah, minta sehat. Luar biasa ya. Bentar lamun jelema tara salat berarti tara maca doa ieu. Tara batin. Urang masuk macet ya di luar, sajan tara salat ge. Boros ya. Di luar sholat inget karena doa iya. Karena sholat kita inget sih ya. Kalau mau karena doa kan. Mual pisan. Kita mah pondok. Doa. Mual murun apa? Yang berapa ya? Hiji deh lah hiji deh. Hiji deh. Ini kaopat deh hiji deh. Nggak cuma bener hanya. Gak mungkin ya kita sakit kanan selamatkan lain lama. Mal mungkin diselamatkan ini dibacakan mal mungkin.
Iya 10 tahun kita mau tamat dia. Ngerti aja nggak penting istiqomah. Jadi lamun cek dina kitab ieu mah dina kitab naon dina kitab Alfiah Ibnu Maliknya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmad. Kok dikit aja lagi. Kalamun alabdun mufidun kastakim wa kalimatun biha ka bodeng sih mah. Kalamuna labdun mufidun kastakim. Kastakim artinya istiqomah. Istakim kudu istiqomah. Jadi orang kudu istiqomah. Jadi lamun istiqomah insyaallah menang kemuliaan. Sehingga cek para ulama anu bijak la tatlubil karamah fa'alaika bil istiqamah tanalu alfa karamah. Engkau jangan mencari karomah, tapi engkau harus istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Tanalu alfa karamah. Kalau engkau istiqomah dalam beribadah kepada Allah, walaupun engkau enggak mencari karomah, pasti engkau akan dapat 1000 karomah. Jintong dengan karomah, kayak nama karomah terus aya. Maksudnya mi karomah. Baru kan aya mi karomahnya. Anggar gua pikir saya almarhumnya. Ya haji jalan lihat kan sempat mana. Punya pabrik mie karena mie karomah. Berarti ana aya kete. Berarti karomah terus aya itu. Gitu. Jangan mencari karomah, tapi insya Allah dapat karomah. Lanjut ke hijri keempat. Mana keempatnya? Kita salah nilai dewa gitu. Kita keluar gitu. Mau tabat aku. Wafir rabi'ati dan di langit yang keempat, ro'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah melihat malaikatan akan para malaikat yatasahhaduna mereka bertasahud itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu para malaikat di langit keempat mereka bertasahud mengucapkan 2 kalimat syahadat tiada henti-hentinya sampai datangnya hari kiamat. Nah, pekerjaan malaikat yang dilihat oleh Nabi di langit keempat pada waktu Isra Mi'raj ditetapkan di dalam salat bahwa setiap orang yang salat wajib ketika tahiyat akhir mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sunnah abad hukumnya membaca 2 kalimat syahadat pada tahiyat awal. Maksudnya tahiyat awalnya sunnah, tapi tetap bacaan syahadatnya wajib. Kan di dalam salatnya tahiyat ayat 2, ayat tahiyat awal, ayat tahiyat akhir. Lamun dina kitab teh aya bahasa tahiyat awal, tahiyat akhir, aya ge tasahud awal, tasahud akhir. Anu enak sapina mah tasahud bahasa lain tahiyat. Eta mah cek urang disebut tahiyat awal akhir teh beda mimitina at-tahiyatu. Tah didinya ditelahkeun tahiyat. Supaya dimengerti. Hah? Supaya dimengerti. Heeh kitu intina mah. Ngerti gini ngeta. Paham berarti. Lamun ngomong paham. Lamun teu ngomong bukan tah. Nah. Jadi ayat tahiyat awal, ayat tahiyat akhir. Tah, tahiyat awal hukumna sunnah. Sunnahna sunnah ab'ad. Tapi maca 2 kalimat syahadat dina tahiyat awal anu hukumna sunnah tetep wajib. Hartina terjadi tahiyat awalna lamun teu maca 2 kalimat syahadat. Gitu maksudna mah. Tah lamun tahiyat akhir eta hukumna wajib. Lamun teu tahiyat akhir terjadi salatna gitu. Tah dina tahiyat akhir ge wajib maca 2 kalimat syahadat. Komo ieu mah tahiyat ge wajib. Cacak-cacak tahiyat awal ge anu sunnah tetep maca 2 kalimat syahadat wajib. Komo tahiyat akhir. Jadi sama-sama wajib. Tah ieu ditetapkeun. Apa yang dilihat oleh Rasulullah di langit keberapa tadi? Keempat. Para malaikat
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam kurang hayang seperti malaikat, baca eta tong eureun nepi ka pae. Insyaallah. Berarti urang nurutan pagawean malaik. Pas keur pae teh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah datang aja maut Gustul ho. Berarti urang naon ngalakonan pagawean malaik. Maca 2 kalimat syahadat teu di langit kabraha? Tah anu kalimat ke nya. Jika kalau obat teu. Bersambung kan? Oh bersambung pada episode selanjutnya. Emang anu bersambung sinetron wae. Pengajian penting bersambung. Orang hidup bersambung. Ada orang hidup dia. Pertama orang hidup di alam arwah, bersambung hidup di alam rahim. Nyambung dia hidup di alam dun. Dia nyambung dia hidup di alam barjah. Dia nyambung dia hidup di alam nyambung dia hidup di alam akhir. Bersambung di akhirat enggak terakhir kehidupannya sebenarnya udah akhirat. Alamul akhir alam terakhir. Berarti tujuan orang mah di alam akhir, tujuan orang mah akhir. Berarti tujuan orang akhirat dunia mah tempat bersingga sementara. Tak ulah katip ku dunia. Nya, ulah katip ku dunia. Di dunia ini jadikan jembatan menuju akhir, jadikan ladang untuk akhirat supaya di akhirat orang bahagia. Hidup selama-lamanya di dalam surga. Insya Allah mudah-mudahan. Anu tukang ngadir di pengajian banyak, di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis sholawat, di majlis maulid, di majlis manaqib. Insya Allah Allah bakal dirungkeun di surga. Kudu yakin urang, kudu yakin. Lamun di surga, aya nu teu katempo, ya kedua teh lamanya juga katempo. Saya tak. Ya teh apa da tak katempo? Wong teu wau ieu. Teu wau, ngomong ketara gua wau. Kok jadi itu antepun itu cuekan itu gitu mah. Lain jamaah urang eta mah. Oh. Kakak ke diajak aing teh aku aja dah. Aing ka mana maka teh ieu? Ya sasia tarang ngariung. Tara ka masjid, sakali ka masjid digotong geus pae. Set deh suwe banget aing. Ulah suwe. Ari kerja nigiras. Jangan randa wae. Randa wae. Sakana ka masjid digotong mau nyawaan. Eta mah hirup teh suwe banget. Ulah ada cuy hirup mah. Pinter cerdas. Mari kita tutup tadi kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Dipegang, diputar sadaya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Ya
shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan nad'uka biha ya Allah. Allahumma sallim wa ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina fi sabilillah di Palestina wa jami biladil muslimin bijahi nabiyika wa habibika sayyidi rijalil mu'minin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlik man fi halaki shalal Islam wal muslimin fi Palestina wa fi Indonesia. Allahumma ahlik man fi halaki shalal Islam wal muslimina fi Palestina wa fi Indonesia. Allahumma ahlik man fi halaki shalal Islam wal muslimina fi Palestina wa fi Indonesia. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel. Ahlikhum halakan ajilan. Ahlikhum halakan syari'an. Bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa innaka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana junubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i auladina waj'alhum min ahlil jannah waj'alhum min ahlil khair. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik